Halo, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali di channel AS, Alur Singkat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah merekomendasikan film untuk dibahas di channel ini. Police Evo merupakan sebuah film action dari negeri jiran Malaysia yang rilis pada September tahun 2015. Film ini menceritakan pengungkapan sebuah kasus pembunuhan dan perdagangan narkoba yang terjadi di salah satu negara bagian di Malaysia. Pengungkapan kasus ini melibatkan dua orang polisi dengan kepribadian dan cara kerja yang sangat berbeda yang tidak jarang menimbulkan perdebatan di antara mereka. Akankah akhirnya mereka dapat bekerja sama dalam mengungkap kasus ini? Sebelum masuk ke alur singkat film ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik dari teman-teman semua. Langsung saja kita ke alur singkat film ini, pasang headsetnya dan selamat menonton. Terlihat seorang pria tua yang sedang berjalan pelan di bawah guyuran hujan. Ia terlihat memasukkan sesuatu ke tempat seperti kotak surat berwarna merah. Dan sesampainya di rumah, ia merobek salah satu sisi mantelnya, kemudian memasukkan sebuah bungkusan plastik dan sebuah peta ke dalamnya. Dan dijahitlah kembali mantel itu. Datanglah beberapa orang dan membawa pria tua itu keluar rumah menuju ke sebuah mobil. Ternyata pria tua itu adalah seorang pembuat narkoba jenis sabu. Ia disuruh untuk menaikkan dosis sabu yang ia buat hingga mencapai 3 kali lipat. Tetapi pria tua itu menolak karena dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian bagi mereka yang mengkonsumsinya. Singkat cerita, karena pria itu menolak, akhirnya ia disuruh keluar dari sebuah mobil. Dan sekelompok orang itu pun menabraknya hingga tewas. Scene berpindah di keramaian sebuah rumah di daerah Terengganu. Rumah itu adalah tempat tinggal Inspektur Sani dan keluarganya. Hari itu terdapat seorang pria tertangkap basah sedang mengintip adik Sani yang sedang mandi. Sani mencoba membujuk pria itu untuk turun dari atap rumah dan memintanya berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah sempat terjatuh dari atap, pria itu pun berhasil melarikan diri dari rumah Sani. Di tempat lain, di tengah kota Kuala Lumpur, terlihat seorang polisi sedang berusaha melumpuhkan kawanan pengedar narkoba. Seorang diri dia melawan sekelompok gembong narkoba itu, menghujaninya dengan peluru dari pistolnya. Dengan sedikit luka tembak di lengannya, akhirnya Inspektur Kai dapat melumpuhkan gembong narkoba itu berikut dengan barang buktinya. Setelah kejadian di rumahnya, terlihat Inspektur Sani sedang bersiap untuk berangkat ke kantor. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia selalu menghampiri foto almarhum ayahnya dan berjanji akan membuatnya bangga. Karena dilakukan setiap hari, Sani pun menjadi bahan ledekan adik perempuannya. 5 tahun ayah meninggal. 5 tahun juga apa nak cakap hak tu le je. Sedangkan dari arah dapur terlihat Ibu Sani mengingatkan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Kesan keluarga yang harmonis dan penuh canda terlihat dari keluarga ini. Di dalam perjalanan, Sani mendapatkan informasi dan diminta untuk menuju ke lokasi penemuan mayat di lorong petani oleh kantor pusat. Sesampainya di lokasi, Sersan Rosalinda melaporkan bahwa mayat itu bernama Adli Hasim, seorang pensiunan guru. Setelah mengecek mayatnya, diketahui ternyata korban adalah bekas guru Sani. Tadinya hasil penyidikan ini akan disimpulkan sebagai korban tabrak lari, tetapi dari dalam mantel korban ditemukan sebungkus sabu berwarna merah dan selembar kertas dengan gambar yang sudah sedikit pudar karena terkena air hujan. Sehingga penemuan mayat ini diperlukan penyidikan lebih lanjut. Sementara Inspektur Kai yang sedang mengunjungi ibunya di sebuah panti jompo terlihat sedih karena hanya bisa melihat ibunya dari kejauhan. Di sana, atasan Kai menemuinya dan memberikan tiket pesawat untuk berangkat ke Terengganu dalam misi membantu penyidikan kasus sabu merah yang ditemukan di sana. Sementara di kantor polisi Terengganu,
Sani dan anak buahnya sedang membaca laporan hasil penyidikan terkait penemuan sabu merah, di mana di Kuala Lumpur sabu itu terkenal dengan sebutan sabu naga. Di dalam ruangan Tuan Mohtar, Sani dipertemukan dengan Khairul atau Inspektur Kai, polisi dari Bukit Aman, Kuala Lumpur, yang akan menjadi partnernya dalam mengungkap kasus sabu naga ini. Meskipun sempat tidak setuju dengan ide itu, tetapi Sani harus menerima kedatangan Kai dan bekerja sama untuk mengungkap kasus ini. Scene berpindah di ruang ganti. Terlihat Sani sedikit kurang percaya diri karena melihat badan Kai yang tampak kekar. Karena melihat bekas luka di lengan Kai, Sani pun sedikit menjombongkan diri, bercerita saat ia menangani kasus besar. Tidak ada luka sedikit pun yang ia derita, serta tidak ada peluru yang sempat keluar dari pistolnya. Setelah selesai ganti baju, mereka berdua memulai penyidikan ke rumah Adli Hasim dengan mencari informasi dan keterangan dari tetangga sekitar, di mana kabarnya Adli Hasim jarang pulang, hanya pulang setahun sekali ketika hari raya, dan anaknya pergi entah kemana setelah ibunya meninggal. Sementara Kai memeriksa kondisi dan beberapa barang di rumah itu, hingga ia memasuki salah satu kamar di sana. Dari sini perdebatan pertama mereka pun dimulai. Sani tidak suka melihat Kai sembarangan masuk ke kamar orang, dan langsung menegur dia. Sementara Kai beralasan dia melakukan itu karena pekerjaan, dan malah bertanya balik ke Sani, hasil kerjaan dia apa. Di luar rumah terlihat sebuah taksi berhenti. Ternyata anak perempuan Adli Hasim yang bernama Maya pulang karena mendengar berita kematian ayahnya, yang langsung disambut sinis oleh tetangganya. Akhirnya Sani dan Kai pun meninggalkan rumah itu. Perdebatan kedua pun dimulai, di mana Kai mempertanyakan kenapa Sani tidak menginterogasi Maya. Sani pun beralasan kalau Maya masih bersedih dengan kematian ayahnya. Jika dipaksa, dikhawatirkan tidak memberikan jawaban yang benar. Debat pun berlanjut ke masalah Kai yang terus-terusan merokok dan menyuruhnya untuk berhenti. Ya, tetapi tetap saja. Pencarian informasi pun mereka lanjutkan ke beberapa tempat yang mereka anggap dapat memberikan titik terang atas kasus itu. Dan sampailah mereka di sebuah pelabuhan atau dermaga kecil. Nama orang ini adalah Mayang, tapi laki-laki. Ketika ditunjukkan sabu merah yang Sani bawa dan hendak dimintai keterangan, dia terkesan menolak dan tidak mau menjawab pertanyaan dari Sani. Sani pun meminta Mayang untuk memberitahu dirinya jika mengetahui informasi terkait sabu merah ini. Dan ternyata benar, setelah Sani dan Kai pergi dari tempat itu, Mayang menelpon seseorang yang ia panggil bos dan memberitahukan bahwa ada polisi datang untuk mencari informasi terkait sabu merah ini. Setelah mendapatkan informasi dari Mayang, datanglah dua orang pria, di mana dua pria itu adalah lulusan PhD, tetapi hanya menjadi tukang sapu di Malaysia. Di depan mereka berdua, bos yang bernama Israel ini marah dan menendang sesosok mayat yang dibungkus dengan plastik. Dan tidak lama, mayat itu dimasukkan ke dalam tong kemudian dilempar ke sungai. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Belum diketahui secara pasti maksud kedatangan dari dua orang itu. Mungkin akan digunakan untuk menggantikan tugas Adli Hasim dalam pembuatan sabu merah. Bos itu pun menelpon seseorang yang bernama Jimbo untuk segera melakukan tugasnya, yaitu untuk menghilangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Adli Hasim dan sang bos itu. Scene berpindah ke sebuah makam. Terlihat Maya sedang mengunjungi makam ayahnya. Dan sesampainya di rumah, tiba-tiba datang seorang pria dengan membawa beberapa jerigen minyak tanah ke rumahnya. Ternyata dia adalah orang yang ditelepon oleh si bos untuk membakar rumah Adli Hasim. Karena mendengar suara Maya dari dalam kamar, Jimbo pun masuk dan langsung mencekiknya sampai tak sadarkan diri. Di saat yang sama, Sani dan Kai datang dan memergoki pria itu sedang menyiram minyak tanah di rumah itu. Mereka langsung menodongkan pistol ke arah Jimbo. Perdebatan di antara Kai dan Sani pun kembali terjadi, di mana Kai dengan nada keras memaksa Jimbo untuk mengangkat tangannya. Aku kata angkat tangan!
Tetapi Sani memilih untuk membujuk supaya Jimbo mau menyerah. Cik angkat tangan. Cik pusing sus lo. Sampai akhirnya Jimbo mampu menyalakan korek api yang ada di tangannya dan membakar rumah itu. Kai pun berusaha mengejar Jimbo yang melarikan diri, sedangkan Sani menyelamatkan Maya yang pingsan di kamarnya. Tetapi sayangnya Jimbo dapat melarikan diri karena Kai ditabrak oleh sebuah mobil. Kai pun akhirnya balik ke rumah Adili Hasim. Dan lagi-lagi perdebatan di antara mereka kembali terjadi. Kali ini permasalahannya dikarenakan rumah korban terbakar dan Kai malah berlari mengejar Jimbo tanpa berdiskusi dengan Sani. Kai pun melawan. Dia mempertanyakan bagaimana caranya berdiskusi di saat seperti itu. Yang penting adalah saksi dapat diselamatkan meskipun tak sadarkan diri. Sani tetap tidak mau kalah dan berkata kalau dia bisa menyelamatkan Maya, tetapi Kai tidak bisa menangkap pembakar rumah itu. Dan akhirnya Maya pun dibawa ke rumah sakit, sedangkan mereka berdua kembali ke kantor polisi. Di kantor, mereka berdua kena marah Tuan Mohtar atas kejadian itu, yang mengakibatkan rumah korban terbakar, saksi tidak sadarkan diri, dan dirawat di rumah sakit, serta ada laporan kaca mobil yang pecah karena menabrak Kai. Kemudian Tuan Mohtar menunjukkan bukti forensik dari TKP, yaitu sebuah lembaran kertas yang berisi formula pembuatan sabu merah dan sebuah peta. Akhirnya mereka berdua harus kembali bekerja sama. Sementara di lokasi musuh, terlihat dua orang yang sebelumnya datang ke sana sedang membuat formula baru untuk sabu merah. Tidak lama Jimbo datang ke sana dan langsung kena hajar oleh abangnya sendiri karena telah gagal melakukan tugasnya, di mana Maya masih bisa selamat dan dirawat di rumah sakit. Sebagai gantinya supaya Jimbo tidak ditembak oleh si bos, abangnya pun akan datang ke rumah sakit dan membunuh Maya. Abangnya Jimbo pun langsung menelpon rumah sakit dan menanyakan kamar tempat Maya dirawat, yang langsung dilaporkan kepada Sani yang sedang berjaga di sana. Dalam waktu 5 menit, mereka langsung mencoba mengevakuasi Maya dan berkoordinasi dengan tim polisi lainnya termasuk Kai. Salah satu tim polisi memergokinya, dan langsung terjadilah baku tembak di antara mereka. Di luar rumah sakit terlihat Kai datang ke lokasi dan langsung mencoba membantu Sani. Untuk memancing musuh datang ke ruangan mereka bersembunyi, Sani pun berpura-pura mati tertembak. Tetapi musuh berhasil melarikan diri, dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sampai akhirnya scene berpindah ke rumah Sani. Terlihat ibu dan adik-adik Sani sedang menonton televisi. Tidak lama Sani dan Kai pun datang ke rumah. Adik Sani yang bernama Anis terlihat malu-malu saat dikenalkan dengan Kai. Kemudian mereka makan malam bersama sambil mengobrol. Setelah itu Sani dan Kai berbincang terkait peta yang ditemukan di jaket Adili Hasim dan bercerita tentang keluarga mereka. Keesokan harinya mereka berdua kena marah lagi oleh Tuan Mohtar karena kejadian di rumah sakit kemarin yang mengakibatkan adanya beberapa korban meninggal dan luka-luka. Setelah itu Kai dan salah satu polisi mencoba menelusuri titik GPS panggilan terakhir dari nomor telepon pelaku penembakan di rumah sakit. Berangkat dari temuan lokasi GPS itu, Sani dan Kai langsung mengintai tempat tersebut. Dan tiba-tiba dari belakang mereka muncul beberapa orang musuh yang langsung menghajar serta membawa mereka ke perahu. Tidak berhenti di situ, di sana Sani kembali dihajar karena mereka tahu kalau Sani adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Sementara terlihat Kai diikat terpisah pada sebuah kursi di dalam sebuah ruangan. Kai berusaha melepaskan diri dengan menyiramkan cairan kimia sejenis asam sulfat ke tali yang mengikat tangannya hingga dia dapat terlepas. Dan langsung berusaha keluar dari ruangan itu untuk membantu Sani yang terus dihajar, karena tidak mau memberikan keterangan dari mana mereka mengetahui lokasi itu. Dan terjadilah baku tembak.
Kemudian mereka dapat melarikan diri dari tempat itu menggunakan sebuah truk dan langsung melaporkan ke Tuan Mukhtar. Beberapa pasukan polisi pun dikerahkan untuk mengepung lokasi musuh. Ternyata tidak semudah itu. Musuh sudah meninggalkan lokasi itu dan memberitahukan kepada Sani melalui telepon kalau mereka menculik adik Sani yang bernama Anis sebagai jaminan supaya polisi tidak ikut campur dalam transaksi jual beli sabu yang akan mereka lakukan besok. Dan ternyata mereka juga sudah memasang bom di lokasi itu. Alhasil beberapa polisi yang berada di sana terkena ledakan bom. Berhasil selamat dari ledakan bom, mereka langsung pergi ke rumah Sani dan menemukan ibunya pingsan dan adik perempuannya tergeletak lemas di lantai. Sedangkan Anis berhasil diculik oleh gembong narkoba itu. Akhirnya mereka membawa ibu Sani ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, serta membawa adiknya ke kantor polisi supaya aman. Terlihat Sani sangat syok dan merasa bersalah dengan kejadian itu, sehingga Kai pun menasehatinya supaya bisa tegar menghadapi semuanya. Di ruang perawatan lain, terlihat Maya yang sebelumnya tidak sadarkan diri terlihat mulai membuka mata. Sandi dan Kai pun langsung menginterogasi Maya untuk mencari informasi. Tetapi Maya tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Ketika ditunjukkan sebuah foto pelaku penembakan di rumah sakit, dia teringat sebuah tato kuda laut di kaki pembakar rumahnya yang ia lihat sebelum dia pingsan. Sandi dan Kai pun langsung mendatangi tempat Mayang, karena dia memiliki tato yang sama di punggungnya. Sempat akan melarikan diri, akhirnya dia bisa ditangkap dan diinterogasi. Mayang pun memberitahukan waktu dan tempat si bos akan bertransaksi sabu. Di tempat itu juga mereka menculik Anis. Di sebuah pulau kecil, mereka sudah bersiap untuk bertransaksi sabu dan terus memantau situasi melalui teropong dan sinyal radio. Sementara, Sandi dan Kai sedang menyusun strategi untuk menuju ke sana. Mereka pun bersiap dengan senjata mereka. Atas instruksi dari Tuan Mukhtar, mereka tidak perlu membawa tahanan, alias boleh membunuh di tempat. Operasi pun dimulai dengan salah satu anggota polisi mendekat ke lokasi dengan menyamar sebagai nelayan untuk mengalihkan perhatian musuh. Musuh pun langsung menghampiri kapal itu untuk mengusirnya dari lokasi itu. Di saat kapal mereka menghampiri polisi yang sedang menyamar, Sani, Kai, dan 2 orang polisi terlihat menyelam dan menempelkan bom di kapal mereka. Setelah kembali ke pantai, tiba-tiba kapal mereka pun meledak. Karena pembeli sabu itu banyak cakap, akhirnya ditembak oleh si bos, yang akhirnya dibalas oleh anak buahnya. Di saat yang sama, muncullah Sani, Kai, dan 2 orang polisi yang bernama Ayub dan Harun dari bawah permukaan air laut dan langsung memberondong mereka dengan peluru. Dari dalam sebuah gudang, terlihat Anis mencoba melepaskan diri, yang akhirnya dia terjatuh dari kursi dan talinya pun terlepas. Anis melihat sebuah pistol di atas meja dan langsung mengambilnya untuk menembaki bos narkoba itu. Di saat yang sama, bos itu balik menyerang dengan senapan otomatisnya. Kai yang melihat kejadian itu langsung berlari untuk menyelamatkan Anis dari serangan itu. Dan Sani pun menyusul masuk ke dalam gudang. Setelah berhasil menyelamatkan Anis, mereka kembali melanjutkan strategi penyerangan mereka. Tanpa diduga, Sani tertembak 2 kali di dada dan kakinya. Kaget melihat kejadian itu, Kai langsung membalas tembakan dari bos sabu itu. Tetapi, tiba-tiba dari belakang Kai, muncul Jimbo yang langsung mencekiknya menggunakan rantai. Dan duel sengit di antara mereka pun terjadi. Sampai akhirnya, mereka berdua terkena aliran listrik hingga terkapar, dan Jimbo pun akhirnya tewas. Sementara Sani yang tergeletak lemas melihat bos sabu dan anak buahnya mencoba melarikan diri dari tempat itu. Dia pun berusaha bangkit dan berdiri.
Dia mencoba membuka drum yang berisi bahan bakar di sebuah forklift. Sunny pun menjalankan forklift itu dengan cairan bensin tetap mengucur deras, mengarah ke beberapa drum lain yang ada di pinggir dermaga. Setelah semakin dekat dengan pinggir dermaga, Sunny mengganjal pedal gas forklift itu menggunakan batu supaya dapat terus berjalan. Di saat yang sama, Kai melempar korek api yang ada di tangannya ke arah cairan bensin yang tumpah, sehingga apinya menjalar mengikuti arah forklift. Tepat sebelum api sampai ke forklift, Sunny melompat ke laut dan seketika meledak. Dari jauh, Kai dan Anis panik melihat Sunny yang tidak kunjung muncul ke permukaan. Kai pun bergegas menuju ke tempat Sunny melompat, menariknya keluar dari dalam air dan menuju ke pinggir pantai. Tidak diduga dari arah laut muncul bos sabu yang masih hidup dan ingin menembak Kai dan Sunny. Beruntungnya mereka berdua melihat kejadian itu dan langsung menembak bos sabu itu sebelum menembak mereka. Dari jauh, Anis yang khawatir dengan keadaan abangnya menghampiri mereka berdua dan menangis memeluk Sunny, yang saat itu dia berpura-pura akan meninggal. Tetapi karena tidak kuat berpura-pura, dia pun akhirnya tertawa senang sudah bisa mengerjai Anis. Di akhir cerita terlihat keluarga Sunny, Kai beserta ibunya, tengah berkumpul dan makan bersama di pinggir pantai. Film pun berakhir dengan kelakar dari Kai yang ingin menjadikan Anis sebagai calon istrinya.